You mean bread and butterflies? Oh, yes, of course. Nah, sebelum kita sama-sama beranjak ke pembahasan utama, izinkanlah gue untuk bertanya satu hal. Bukan satu hal sih, beberapa hal ke kalian. Nah, udah berapa banyak kalian sakit hati gara-gara terus menerima dan terus membenarkan perkataan orang lain? Meskipun dalam hati kalian tuh kalian berkata, wah ini gak bener nih, wah kayaknya ini salah nih, tapi kalian urungkan. Udah berapa banyak sih kalian mengurungkan niat untuk bicara, memberitahu, untuk angkat suara, untuk show up kebenarannya seperti apa, tentang segala yang apa adanya. Namun itu semua harus tertunda sayangnya. Tertunda karena apa? Karena kalian takut melukai teman kalian sendiri. Padahal kebenarannya itu adalah yang kalian tahu. Kalau dipikir-pikir, wah pinter banget ya kita. Juara satu untuk melindungi hati orang lain, untuk merawatnya, untuk memperhatikannya, sampai lupa bahwa kita sendiri juga punya hati, sampai lupa kalau kita sendiri juga manusia, sampai lupa kalau mungkin hati kita sendiri udah terluka dan udah berdarah, kita nggak tahu. Karena udah dari lama mungkin hati kita sendiri tuh berteriak meminta pertolongan, meminta bantuan entah kepada siapa. Karena kita sibuk untuk mengurusi bagaimana caranya hati orang lain tuh selalu tenang, hati orang lain tuh selalu bahagia. Kita lupa bahwa diri kita sendiri tuh sedang mengalami urgensi yang kegelisahan, ketidakbahagiaan. Karena kita terlalu mengurusi hidup orang lain. Nah, kayak gitu tuh miris gak sih? Katanya udah deh ikutin kata hati, tapi diri sendiri gak pakai hati dan mungkin lupa bahwa diri sendiri punya hati. Nah, ngomong-ngomong tentang hati, aku jadi teringat nih waktu itu. Ini jadi alasan kenapa episode self-help ini muncul sih. Aku jadi ingat waktu itu aku dihina secara fisik. Karena mungkin ya, aku sadar bahwa ya kalau misalkan di kacamata orang-orang Indonesia yang punya standar kecantikan katanya, aku bukan orang yang tampan, bukan orang yang, kalau orang lihat tuh mungkin bukan orang yang cool atau bukan orang yang punya sisi good looking. Aku ya sangat rambut biasa aja. Waktu itu ada yang ketemu, aku nggak mau nyebutin namanya siapa. Kayak dia heran gitu loh, kok orang kayak gini punya followers yang banyak ya, kok orang kayak gini punya pendengar yang banyak ya. Mungkin itu sih, mungkin itu pikir mereka atau pikir dia saat pertama kali bertemu sama aku. Dan aku di situ jadi mikir sendiri juga, lah kok iya juga ya, kok aku bisa punya banyak followers atau bisa punya banyak pendengar. Aku mikir kayak gitu seketika karena dia ngomong langsung kan. Dan dia mikir, padahal banyak orang yang di luar sana yang mungkin lebih ganteng, lebih cakep, lebih tampan, yang gak ke-expose, kata dia kayak gitu. Nah sampai di kosan tuh aku langsung mikir dan langsung ngaca, wah iya juga ya, buruk banget ya diri aku sendiri. Aku langsung ngeblame diri aku sendiri dong, dan itu gak baik sih sebenarnya. Sampai waktu itu tersadarkan saat acara Pacar Merah di Semarang. Waktu itu tuh setelah kejadian itu aku insecure lagi, asik. Aku insecure dan aku kurang pede lah sama diri aku sendiri. Aku tuh selalu menutupi diri aku. Makanya kalau kalian mungkin follow aku di Instagram itu jarang banget ada foto aku kan. Semua tulisan aku. Dan aku jadi flashback di acara Semarang Pacar Merah. Waktu itu tuh sebelum panel diskusi aku berjalan keluar untuk foto sama penerbit aku. Di situ keadaannya kaos aku tuh udah penuh keringat karena suasananya atau cuacanya juga lagi terik, panas. Dan
muka aku juga udah gak karuan kayak gimana, berminyaknya atau kayak gimana, lusuhnya lah bisa dibilang. Tapi waktu itu ada yang mengejar aku dan bilang, "Halo kak, aku mau foto dong," katanya gitu. Terus aku mikir, wah kamu gak apa-apa mau foto sama aku dengan keadaan kayak gini. Aku langsung nunjukin raut wajah aku. Lah emang kenapa kak? Terus aku balas, aku kan lagi dekil gitu. Gak apa-apa lah, kita tuh suka sama karya kakak, bukan cuma sekedar fisik kakak. Dan aku disitu langsung apa ya, bisa dibilang tuh langsung kayak jarum tuh langsung ditusuk. Tapi bukan ditusuk karena sakit, tapi itu menyenangkan sekali dan mengingatkan aku bahwa ternyata aku nggak cuman dinilai sekadar fisik doang gitu loh. Dan dia nambahin kayak gini, "Kak, kita tuh suka sama kakak, respect sama kakak, bukan karena fisik kakak, tapi karena isi pemikiran kakak dan karena tulisan-tulisan kakak yang udah bikin kita kuat." Nah, di poin itu tuh aku jadi senyum dan langsung kayak, oh iya ya udah nggak apa-apa. Dan itu terjadi di fase sebelum panel diskusi aku kan. Dan setelah pas diskusi tuh aku jadi semakin lancar dan semakin apa ya, semakin lugas lah ngomongnya, karena kekuatan mereka itu tadi. Ternyata benar juga ya, kadang kita tuh sering banget dan mungkin kita sangat berbakat untuk nguatin orang tapi tidak untuk nguatin diri sendiri. Nah di situ sih, itu case pertama. Aku jadi kayak waktu itu kan udah dijelek-jelekin, aku malah semakin menjelek-jelekin diri aku sendiri. Itu salah sih. Nah ini case kedua. Jadi aku tuh temenan sama orang dan waktu itu aku dulu orangnya tuh sering banget ngecek sosial media ya. Pokoknya apapun nih, kalau aku lagi senggang tuh aku selalu cek sosial media. Nah aku tahu nih, kok orang ini kayak nggak pernah upload story, tapi waktu aku cek di HP temanku ternyata upload. Dan aku menerima fakta bahwa wah dia nge-hide aku dari storynya. Itu tuh aku sempat kepikiran terus seminggu penuh, aku salah apa ya, aku ada masalah apa ya, perasaan selama ini baik-baik aja. Dan itu yang bikin aku jadi kurang bahagia sih, jujur. Tapi aku waktu itu nemu jawabannya, dan aku gak ambil pusing. Kalau misalkan dia mau menghapus aku dari hidupnya, ya sebenarnya gak apa-apa juga. Karena kalau dipikir-pikir dia juga gak berpengaruh apa-apa untuk hidup aku. Dan dia juga bukan termasuk circle pertama di hidup aku. Jadi waktu itu aku sadar bahwa kalau misalkan dia ingin meng-hide aku, ya gak apa-apa juga, karena itu gak merugikan aku juga. Dan mungkin itu juga bisa bikin dia tenang juga. Dan aku juga jadi gak memikirkan kehidupan tentang dia juga. Dan disitu sih jawabannya, ya gak apa-apa juga karena itu juga bukan permasalahan. Asik. Nah yang ini yang permasalahan, karena aku didiemin. Dan itu mungkin hampir 1 bulan. Aku selalu trying to be nice, trying to be as a good friend, kayak selalu nyapa, selalu melakukan hal-hal yang baik lah ibaratnya. Tapi dia nggak pernah jawab atau nggak pernah ladenin lah. Dan di situ aku jadi sadar bahwa ya ternyata kita nggak usah juga untuk terlalu berusaha membahagiakan orang lain. Akhirnya di situ aku kan kelelahan, kan aku capek. Udah semua usaha udah aku lakuin, kok dia tetap ngediemin aku terus gitu. Karena gak enak juga, itu kayak teman sekelas sih. Didiemin sama teman sekelas tuh gak enak, jadi kayak merubah circle. Jadi aku biarin aja terus berlalu. Dan lambat laun waktu itu ada aja kejadian yang ternyata bikin kita jadi balik lagi, jadi baikan lagi, tanpa kita harus bilang baikan dan tanpa kita harus mengutarakan kita baikan yuk, enggak gitu loh. Dan disitu aku jadi belajar bahwa waktu menyembuhkan ternyata. Dan mungkin waktu itu fase-fase waktu ngediem itu jadi ngebuat aku dan dia tuh jadi belajar buat sama-sama introspeksi, atau buat sama-sama belajar untuk kira-kira apa sih yang salah dan kira-kira apa sih yang harus diperbaiki. Hingga saat itu ketemu waktunya, akhirnya terjadi juga gitu loh. Akhirnya kita sama-sama baikan.
tanpa harus bilang baikan. Wah, gimana tuh? Nah, terus juga ini mungkin kejadian yang lumayan baru. Ini kejadian yang membuat saya untuk bikin Instagram personal, karena bukan salah mereka juga sih. Waktu itu aku sempat post story muka aku di Instagram aku, dan ada yang reply kayak gini. Guys, gue suka banget sama tulisan-tulisan lo, sama semua karya-karya lo, tapi please banget, tolong jangan ngepost muka lo sendiri dong. Gue muak plus jijik ngeliatnya. Aku digituin dan aku langsung down dong pasti. Kayak, ini Instagram aku, ini udah jadi kayak rumah aku. Kenapa aku untuk kasih ruang untuk diri aku sendiri aja itu kayak salah gitu loh. Dan aku juga gak bisa nyalain mereka karena itu di luar kendali aku juga. Aku cuma bisa diem dan aku screenshot. Gak tahu itu salah atau enggak, itu aku screenshot. Tujuannya bukan untuk menyimpan kesedihan, tapi ketika aku sudah berhasil untuk melewati fase itu, aku masih punya buktinya. Dan oh, ternyata aku bisa melewati fase itu. Itu gunanya screenshot sih. Dan akhirnya aku bikin Instagram aku sendiri. Mungkin kalau kalian pengen follow silakan, tapi jangan sih, karena itu spam banget. Namanya bagas.personal. Jadi selama di Instagram Hello Bagas itu aku kurang jadi diri sendiri sih. Dan mungkin memang brandingnya dari awal udah diarahkan untuk berkarya dan terus berkarya aja. Jadi sekalinya ngepost sesuatu yang bukan karya tuh orang tuh jadi sensitif. Kak kok ngepost ini gitu. Jadi aku menciptakan ruang kecil sendiri untuk Instagram baru aku yang bagas.personal itu, untuk ya ngepost sesuatu yang pengen aku post tanpa ada kaitannya dengan pekerjaan, tanpa ada kaitannya dengan konten, tanpa ada kaitannya dengan karya. Aku di situ jadi apa ya, manusia seutuhnya sih. Aku bisa ngeluh, aku bisa marah, atau aku bisa sedih. Nggak semua, karena orang-orang menganggap Hello Bagas tuh di Instagramnya tuh kayak seseorang yang sangat teramat bijaksana, kayak orang yang diciptakan tuh bisa menjawab 1001 masalah gitu. Asik. Jadi nggak ada celah untuk aku untuk ngeluh, untuk ngepost foto sendiri aja aku masih mikir 5 kali bahkan, dan ujung-ujungnya tuh selalu mengurungkan niat lagi gitu loh. Oh ya kan, ini bukan karya, ngapain dipost. Dan aku tahu dan aku sadar bahwa perasaan itu tuh yang ngebuat batin aku tuh semakin bertanya-tanya dan semakin merasa tidak bahagia. Akhirnya keputusan itu tuh aku jadikan bahwa akun Hello Bagas itu hanya untuk akun-akun untuk aku berkarya aja, untuk aku ngepost tulisan. Sedangkan akun Instagram pribadi itu ya untuk aku ngepost keseharian aku. Kayak behind the scene-nya ketika aku mau ngepost karya, aku ngapain dulu, atau aku kemana dulu, atau aku apa yang harus aku lakukan biasanya, dan apa yang aku pengen ceritakan di hari itu di situ sih. Dan jujur aku sangat teramat nyaman setelah itu dilakukan, meskipun baru 1-2 hari. Itu sangat berpengaruh ke kehidupan aku dan ke kebahagiaan di dalam diri aku sendiri. Jadi pembelajarannya buat aku adalah untuk terus berjalan ke depan. Remember kalau kita dan dia sama-sama manusia, sama-sama berhak dan ingin hidup bahagia. Tolong diingat juga bahwa nggak perlu terus berusaha untuk buat bahagia orang lain, karena kalau dipikir-pikir ya itu memang bukan tugas dan kewajiban kita loh. Bukan tanggung jawab kamu juga. Tanggung jawab kamu ya cuma ada di diri kamu sendiri, cuma ada di sana, di hati kamu. Tolong isi kebahagiaan sebanyak-banyaknya ya. Karena yang jadi paling salah ialah ketika kita jadi mengutuk diri sendiri, karena kalau mereka tuh orang-orang ada di sekitar kita tuh gak bahagia gara-gara kita. Itu salah sih. Itu salah dan ngebuat kita jadi terus bertanya-tanya, kok dia gak bahagia ya ada di dekat gue, kok dia gak bahagia ya main sama gue. Itu salah sih. Dan perasaan bersalah itulah yang bikin diri kita sendiri tuh makin tersiksa. Ingat ya, membahagiakan orang lain tuh tentu saja boleh kok, apalagi orang-orang yang ada di circle pertama. Circle pertama tuh kayak keluarga, sahabat dekat, teman-teman yang udah akrab mungkin dari kecil. Itu circle pertama. Itu yang mungkin kita usahakan kebahagiaannya, karena
bahagia dia, bahagia kita juga. Dan karena mereka juga mengusahakan bahagianya untuk kita, itu silakan. Tapi kalau orang-orang yang mungkin baru ketemu 1-2 kali, baru nyapa hai habis itu pergi, baru follow Instagram habis itu mungkin biasa aja lagi, ya udah itu biasa aja. Karena mereka juga punya urusan atau punya prioritas kebahagiaannya untuk siapa-siapa sendiri kan. Jadi gak usah terlalu repot-repot ngurusin orang lain. Ingat juga ya, gak apa-apa kalau kamu berusaha untuk membahagiakan orang lain. Tapi satu hal, tolong dilakukan dengan sepenuh hati, jangan ada kata terpaksa. Kalau misalnya gak bisa atau belum bisa, gak apa-apa. Karena mungkin waktunya kita untuk belajar dulu, untuk memahami dulu apa konsep kebahagiaan sebenarnya. Intinya, kontrol atas diri sendiri tuh balik lagi ke kita. Kita nahkodanya, kita yang pegang setirnya. Itu aja sih mungkin episode kali ini. Wah, kayaknya bakal sampai 20 menitan nih. Gak apa-apa, semoga bisa ada makna yang bisa kalian ambil. Itu aja. Selalu jaga kesehatan dan selalu di rumah aja sampai pandemi ini benar-benar kelar. Gue senang banget bisa ngobrol sama kalian lagi, meskipun gue selalu rekaman itu tengah malam, jam 1 menuju jam 2. Tapi itulah waktu-waktu yang sangat gue tunggu-tunggu, sangat-sangat gue rindukan untuk bisa ngobrol sama kalian. Ya udah, gue Bagas pamit undur diri. Sampai ketemu minggu depan di episode selanjutnya. Dadah.